harta ini mesti di-share sebelum dia tumpah, sebelum dia meluap, share kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah benar-benar di penghujung 10 kedua nih Ustaz ya. Dan biasanya 10 hari terakhir itu selain kemarin kita bahas tentang i'tikaf, biasanya orang juga banyak bertanya mengenai zakat Ustaz. Iya. Mungkin dalam konteks Ramadan biasanya kan zakatnya zakat fitrah ya. Namun mungkin kita akan sedikit bahas secara umum aja. Nah, secara filosofis nih Ustaz, zakat itu diartikan sebagai apa sih Ustaz? Zakat itu kalau kita merujuk kepada tanawu al-ibadat ya, macam-macam ibadah dalam Islam kan ada ibadah badaniyah, kemudian ada ibadah maliyah. Nah, ibadah badaniyah contohnya misalkan puasa, sholat, ya itu ibadah badaniyah tuh. Zakat ini ibadah maliyah. Tapi juga ada ibadah terkategori maliyah sama badaniyah. Haji, umroh. Iya. Bagi kita kan badaniyah, badannya kudu Fisik juga. Fisiknya kudu sehat, kudu bagus. Maliyahnya juga. Maliyahnya juga, hartanya kudu cukup. Jangan sampai jalan kaki ke sana. Meskipun ada orang-orang yang nekat haji, backpacker, jalan kaki atau naik motor, naik sepeda. Nah, zakat ini menempati ibadah maliyah. Ibadah yang sifatnya harta. Kenapa mesti ada zakat? Filosofinya apa zakat itu? Ya, logika sederhana zakat itu kan kalau kita punya gelas, kemudian diisi air. Iya. Ya, ini nggak usah praktek asli nih. Jangan. Lagi puasa kan? Jangan. Tergoda. Iya. Ada gelas keisi air, terus diisi, lama-lama Penuh. Kalau penuh masih diisi juga, Tumpah. Harta kita kumpulin nih, harta dikumpulin gitu ya. Itu bukan baik. Apalagi kalau diendapin gitu. Diendapin malah tumpah dia, malah meluap. Nah, maka harta ini mesti di-share sebelum dia tumpah, sebelum dia meluap, share kepada yang lain. Itulah yang disebut dengan zakat. Di sisi sosial dampaknya adalah untuk, boleh dibilang dalam bahasa sosial, mempersempit jarak si kaya dengan si miskin. Dalam surat Al-Hasyr itu li'alla yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jangan sampai uang itu berputar di kaya doang. Kaya terus. Ya, jangan sampai seperti Bang Roma bilang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jembatani dengan namanya zakat. Gitu, mempersempit gini rasio ya kan, gini rasio antara orang kaya dan miskin itu kan. Betul. Nah, kemarin di awal Ramadan sempat kita bahas salah satu hikmah puasa itu nggak cuman menahan hawa nafsu, tapi juga setelah kita tahu kalau lapar itu nggak enak. Betul. Apa nextnya? Seperti itu ya. Next. Nah, kira-kira diimplementasikan dengan berbagi ya. Berbaginya dalam zakat ini. Dalam zakat, dalam infak, dalam sedekah. Khususnya zakat ini kan kewajiban harta dari harta tertentu, dari orang tertentu, dan diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Seperti itu ya. Ya, malin maksus min rajulin maksusin fi waqtin maksusin ila asnafin maksusatin. Seperti itu ya. Itu zakat itu. Kalau melihat dari tadi ya, pengertiannya ada waktu-waktu, orang-orang, dan harta tertentu. Nah, berarti tata cara penunaian zakat ini seperti apa Ustaz? Penunaian zakat terbagi dua secara global. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Iya. Kalau zakat mal itu bisa terdiri dari beberapa poin zakat ya. Zakat emas, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat barang tambang. Mungkin dalam istilah-istilah modern nanti ada zakat saham, zakat profesi dan lain sebagainya.
Bagaimana cara menunaikannya? Ada namanya haul dan ada namanya nisab, ya. Kecuali nanti dalam zakat pertanian. Kalau zakat misalkan perdagangan dihitung haulnya. Kapan mulai punya aset yang wajib zakat? Tunggu sampai 1 tahun. Ketika asetnya masih tetap dalam porsi wajib zakat 85 juta, maka di akhir tahun potong 2,5% sebagai zakat. Nah, itu selain pertanian. Kalau pertanian, zakatnya waktu haqqahu yauma hasadih, maka tunaikan hak si zakat dari pertanian atau penghasilan pertanian itu ketika masa panen, ya. Jadi dia nggak nunggu haul, kapan panen keluar, Ngikut waktu panennya ya. Ngikut waktu panennya. Kemudian zakat peternakan kan dia ada rasionya tuh. Kambing kalau sudah berapa keluar berapa, sapi kalau sudah berapa nanti keluar zakatnya berapa dan lain sebagainya. Detailisasi seperti terperinci itu. Sekali ya. Sangat terperinci sekali. Ya. Kalau zakat profesi, kalau ulama-ulama kontemporer melihatnya dia dipotong setiap bulan, ya. Bagi orang yang sudah punya penghasilan sekitar 6.350.000 kalau nggak salah, atau 300.500.000. Bagi yang berpenghasilan 6.500.000, maka dia potong 2,5% dari penghasilannya tersebut setiap bulan. Berarti misalnya baru 6 juta belum nih Ustaz ya? 6 juta belum, dia belum termasuk nisab ya. Antum misalkan kan di Sanggar nih 10 juta, insya Allah tahun berapa gitu ya, insya Allah, maka setiap bulan dipotong 2,5%. Begitu ya. Nah, Sanggar Quran ini juga banyak menerima amanah-amanah titipan zakat nih dari para muzaki, dari jamaah, ya. Monggo jamaah kalau mau nitip zakat kepada Sanggar silahkan ya. Dan juga karena kita lagi mau bangun gedung Sanggar ini kan, kita juga nerima wakaf dari jamaah untuk pembangunan gedung Sanggar Quran. Tadi saya dapat laporan, alhamdulillah totally itu kita sudah menyentuh angka sekitar hampir 1,7 lebih bahkan ya, 1,7 miliar, 1.700.000 gitu ya. Alhamdulillah dana-dana yang dihimpun dari masyarakat untuk bangun gedung wakaf Sanggar Al-Quran di Madani nomor 56. Di bulan April ini dari 1 sampai 27 April sekitar 170 juta. Masya Allah. 170 atau 130 tadi saya bacanya tuh berapa gitu ya. Masya Allah, ini prestasi yang sangat luar biasa. Satu bulan ya Ustaz ya? Ya, kurang bahkan ya. Kurang dari 1 bulan, dan saya kalau ngikutin di grup, Masya Allah nih luar biasa. Nominalnya itu meningkat ya? Nominal meningkat, kemudian kesempatan dan kesertaan dari para jamaah sangat luar biasa sekali. Jazakumullah khairan nih kepada para teman-teman guru dan para santri Sanggar Quran yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan program pembangunan gedung wakaf Sanggar Quran insyaallah taala. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir. Ini konteksnya Ramadan, berarti kan biasanya adalah zakat fitrah ya Ustaz. Nah, itu pelaksanaannya itu seperti apa Ustaz? Pelaksanaan baik dari pembayaran lalu keperuntukannya untuk siapa dan batas waktunya itu seperti apa Ustaz? Kayaknya pertanyaan ini kita tunda ke episode berikutnya. Tunda aja nih. Biar mulus nih. Biar mulus ya. Iya, jadi kita secara umum dulu nih ya. Tadi kita sudah bilang ada zakat. Mungkin kita bicara ini zakat mesti dikasih siapa nih? Oh iya betul, untuk siapa? Untuk siapa nih zakat? Zakat itu ada asnaf namanya ya. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal yaitu fuqara, orang fakir. Orang fakir itu apa? Definisi sederhana fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak punya penghasilan dan tidak bekerja begitu. Tidak bekerja, tidak berpenghasilan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, wal masakin. Kalau orang miskin, dia punya penghasilan tapi nggak cukup, kurang ya, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, meskipun standarnya nih di Jakarta punya motor, punya TV, kira-kira miskin nggak? Wah itu bisa miskin itu.
itu relatif sebenarnya. Relatif, tapi bisa jatuh miskin karena motor bagi orang Jakarta itu sesuatu yang memang Kebutuhan. hajiat ya, kebutuhan atau dururiyat bahkan. Iya, Sesuatu yang kudu ada gitu. urgen memang. Nah, jadi masih punya motor, apakah boleh nerima zakat? Ini miskin dia. Kalau gaji bulanannya anaknya sekolah di ini, di itu, kemudian mungkin kebutuhan hidupnya tinggi, listrik, air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, amilin ya. Amilin. Wal amilin alaiha. Amilin itu adalah penyelenggara zakat. Pencatatnya, kemudian pengumpul, nanti pendistribusi zakat. Nah, itu amilin. Kemudian wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang hatinya lagi dilunakkan. Pengertiannya, mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam nih. Ya. Bukan hanya orang baru masuk Islam atau bukan orang yang sudah masuk Islam lama tapi masih ngaku mu'allaf. Oh, ini saya mu'allaf nih. Kapan masuk Islam? 5 lahir. tahun yang lalu. dari lahir. Dari lahir. Di zaman Nabi, orang hari itu syahadat, hari itu dia jihad. Masya Allah. Ya, mu'alaf langsung ya, langsung ngegas. Bahkan bacaan sholat mungkin belum kita dari sholat aja belum tuh. Nah, jadi mu'alaf itu pengertian Said Sabiq termasuk orang-orang yang memang lagi dibidik supaya dia nggak jahat sama umat. Oh, Ya, jadi pengertiannya bukan hanya orang yang baru masuk Islam. banget mu'alaf gitu. Nah, memang mu'alaf hatinya itu lagi tanda petik dikondisikan gitu ya. Dikondisikan supaya dia nggak jahat, supaya dia welcome kepada kita. Nah, ini bisa juga, mohon maaf, misalkan kalau ada seseorang ganggu, nah dari zakat itu bisa disisihkan, dicocokin tuh supaya mulutnya nggak bawa. Benar. Mu'alaf. Kemudian Wal gharimin kalau. wal gharimin, orang yang kelilit hutang. Oh, ini banyak nih. Banyak ya kelilit hutang ya. Di mana penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumtifnya tuh. Mirip seperti masakin berarti Ustaz. Ya, seperti masakin, tapi dia mungkin juga dalam kondisi rumah punya dan lain sebagainya, tetapi jatuh bangkrut perusahaannya sehingga pailit, dia terhutang ya. Masya Allah. Benar. Yang lain Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal kalau didefinisi, dan sabilillah. Iya. Orang yang sabilillah itu dalam definisi secara syar'inya mereka yang sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jihadnya nih kita ya, perang Jihad kita, misalkan saudara-saudara kita di Palestina lagi menghadapi penjajah Israel. Kemudian juga alas sagarot ya, orang-orang yang sedang melakukan namanya patroli. Apa istilah dalam hadis ini? Murabit. Patroli ya. Para tentara di pinggir-pinggir perbatasan. Kalau seandainya mereka memang dari gaji yang ada nggak cukup, ini mungkin juga bisa mendapatkan dana zakat supaya mereka tenang ketika dalam bertugas menjaga keamanan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Kayak yang di Papua nih berarti Ustaz ya, yang sedang berperang sama OPM. Betul. Berarti mereka juga bisa dapat. Bisa ya, bisa kalau secara hukum tuh bisa. Dia mempertahankan negara itu jihad. Mempertahankan eksistensi bangsa itu jihad. Termasuk juga para guru Quran, para ustadz, dai-dai yang ada di pelosok. Mereka tidak punya kesempatan untuk mencari dunia. Nah, itu mestinya kita yang lagi cari dunia memberikan perhatian kepada mereka. Ya, santuni mereka, cover kebutuhan mereka, benar-benar, supaya mereka fokus dalam menjalankan misi dakwah. Soalnya mereka benar-benar asli ya, nggak nyari uang, nggak nyari, ngajar bener ya. Dia fokus dengan masyarakat. Subhanallah. Benar. Ya, kita di sini peluang fisabilillahnya tuh dapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz.